Semenjak kecil, kakak beradik ini dijadikan budak oleh salah satu petinggi Mekah yang terkenal kejam dan sangat brutal. Hingga mereka pun tak jarang mendapatkan penindasan dan berbagai siksaan keji. Lalu saat dia mendapat dukungan dari beberapa sahabat Nabi, akhirnya budak ini pun menunjukkan tekad keimanannya dengan berani menentang sistem perbudakan meski dia harus dihadapkan dengan siksaan kejam yang hampir merenggut nyawanya. Dan inilah kisah hidup seorang budak dalam memperjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia, Sayyidina Bilal bin Rabah. Bersama para sahabat mulia, dia pun berjuang dalam berbagai pertempuran demi tegaknya keadilan. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dengan berlatar di masa 1400 tahun yang lalu, di mana manusia hidup dalam kesesatan pada penyembahan berhala dan berbagai tindak kezaliman. Bahkan, peperangan, perbudakan, dan penindasan terhadap kaum yang lemah pun menjadi hal yang biasa di masa itu. Dan masa itu dikenal sebagai masa jahiliyah. Dan kisah pun dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Bilal yang sedang asik bermain bersama adik perempuannya yang bernama Gufaira. Dalam pengasuhan sang ibu yang berhati lembut, kehidupan mereka pun terlihat tentram dan damai. Namun tiba-tiba, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan sekelompok penjajah, hingga Bilal dan adiknya pun segera ditarik masuk ke dalam rumah. Setelah menyembunyikan anak-anaknya di dalam lemari, sang ibu pun berpesan kepada Bilal untuk terus menjaga Gufaira. Lalu tiba-tiba, beberapa tahun setelah peristiwa tragis itu, kini Bilal dan adiknya pun hidup sebagai budak di salah satu keluarga bangsawan yang merupakan petinggi suku Quraisy di kota Mekah. Sementara masyarakat kota Mekah pada waktu itu hidup dalam kesesatan pada penyembahan berhala. Bahkan sob, kesucian Ka'bah pun ternodai dengan banyaknya patung berhala besar yang mereka anggap sebagai Tuhan. Di sana juga ada pemimpin agama yang dijuluki sebagai imam yang selalu menyuruh para warga untuk melakukan penyembahan berhala dengan memberikan harta mereka untuk berhala tersebut. Come, enter with wealth and gifts. Coin from your pocket. Bukan hanya itu sob, di pasar juga mereka menjual berhala-berhala kecil yang diyakini bisa mengabulkan hajat mereka. Idols for sale, idols for fame, for fertility, idols for strength, beauty. You can bear triplets. Sementara itu di tempat lain, terlihatlah Gufaira yang sedang membawa keranjang cucian. Namun tiba-tiba saja, dia pun diganggu oleh beberapa anak laki-laki yang ternyata Gufaira hendak dijadikan sebagai target memanah oleh anak majikannya yang bernama Safwan. Don't. Please don't. No! Untung aja sob, Bilal tiba-tiba saja muncul hingga bidikan anak panah Safwan pun meleset dan mengenai pantat temannya. Karena tindakan Bilal itu, Safwan yang merasa emosi pun langsung menyuruh teman-temannya untuk memukuli Bilal. Untung aja sob, Gufaira segera menenangkan kakaknya itu sehingga hal buruk pun tidak terjadi. Dan pertengkaran itu pun terhenti saat seorang bapak pembuat berhala datang melerai mereka. Hey! What are you boys doing?
go. Tell you. Gufaira, I should have been here to protect you. Sementara itu di suatu tempat sedang terjadi transaksi jual beli budak, di mana seorang penjual berhala yang sempat kita lihat tadi kini dengan antusiasnya menawarkan beberapa budak untuk dijual kepada seorang pembesar suku Quraisy yang bernama Umayyah. Is the finance and rights. He's parlé, but he is as strong as an ox. Umayyah yang merupakan majikan dari Bilal dan Gufaira pun dengan angkuhnya Sob membeli seorang budak bertubuh besar dengan harga yang sangat mahal. Dan saat Umayyah hendak pergi, dia pun mendapat laporan dari bapak pembuat berhala yang mengatakan jika anaknya yaitu Sofwan baru saja diserang oleh seorang budak bernama Bilal. Being assaulted by a slave called him Bilal. Mendengar itu, Umayyah pun sangat marah. Hingga sesampainya di rumah, dia pun langsung memanggil Bilal. Bilal. Whose apple is that? Umayyah pun menegaskan jika derajat Bilal tak lebih dari sebuah apel yang sangat rendah di hadapannya. Kemudian Umayyah pun menyuruh anak buahnya untuk memberi hukuman cambuk kepada Bilal. And a slave. Setelah menerima hukuman yang begitu berat, sambil menahan rasa sakit, Bilal pun teringat dengan masa kecilnya yang saat itu sangat bersemangat ingin menjadi seorang prajurit dengan pedang di tangan dan menaiki kuda besar, agar dia selalu dipandang sebagai pria yang hebat. Great warrior ride on a big horse. Protect you and Gufaira. Namun sang ibu pun menasehatinya dengan mengatakan jika pria hebat tidaklah dipandang dari pedang dan kuda besar yang dinaikinya, melainkan dari kemampuannya dalam membebaskan diri dari belenggu rantai yang mengikat hatinya. Cannot make you a great man. Being a warrior won't make you a great man. To anger and vengeance, you have to break free of it. Namun dengan kondisinya saat ini, Bilal pun menganggap jika ibunya telah salah, karena sampai kapanpun dia akan tetap menjadi budak yang terikat dengan rantai kuat terhadap majikannya. Kemudian Gufaira pun datang untuk menenangkan Bilal. Gufaira pun menawarkan koin satu-satunya kepada Bilal untuk dipersembahkan kepada berhala agar mereka bisa lepas dari perbudakan Umayyah. Namun Bilal menolaknya karena dia merasa jika tidak ada satupun yang bisa membebaskan dirinya dari perbudakan, bahkan dewa sekalipun. You can still use it to make an offering. Don't need it. I am a slave, and no god in the market has the power to change that. All right, I'll keep it. And I won't spend it either. Lalu keesokan paginya, saat Bilal sedang bekerja, tanpa sengaja dia pun melihat seekor kuda putih milik majikannya. Bilal yang sangat suka kepada kuda pun ingin mencoba untuk menaikinya. Dan saat berhasil menaiki kuda tersebut, tiba-tiba dan kini Bilal pun sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Selain berteman akrab dengan kuda majikannya, Bilal pun berteman dengan seorang pemuda yang jago memanah. On the other hand, never miss. Dia adalah Sa'ad. Bon, je dois rentrer. Lalu saat dalam perjalanan pulang, Bilal melihat seorang anak kecil yang sedang mengemis. Namun sayangnya Sob, masyarakat sekitar malah memilih menyedekahkan uang mereka kepada berhala. Sedangkan anak kecil yang kelaparan mereka biarkan begitu saja. Lalu saat anak itu hendak mencuri uang dari berhala, Bilal pun segera mencegahnya dan mengajari anak tersebut jika mencuri sangatlah tidak baik. Namun anak itu beralasan jika dirinya sedang kelaparan. Akhirnya Bilal pun memberikan jatah makanannya kepada anak tersebut. Lalu saat Bilal hendak pergi, dia pun disapa oleh seorang pria yang memuji perbuatan Bilal tadi. Saat mengetahui jika pria itu adalah salah satu orang terpandang di kota Mekah, Bilal yang merasa jika dirinya hanyalah seorang budak langsung berlutut dan memberinya hormat.
Namun pria yang ternyata adalah Sayyidina Abu Bakar Shiddiq memintanya untuk segera berdiri karena dalam Islam semua manusia adalah setara seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Mendengar tentang kesetaraan, Bilal pun mengatakan jika kesetaraan tidak berlaku bagi seorang budak. That all mankind could stand together except for slaves. Bilal yang sudah putus asa dengan nasibnya yang hanyalah seorang budak, akhirnya pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Namun sebelum Bilal pergi, Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan jika hari ini dia telah melihat pria hebat yang tangannya lebih memilih untuk memberi kepada anak yang kelaparan daripada kepada berhala. Hanya saja pria hebat itu belum ada kemauan untuk menentukan nasibnya sendiri. Bilal, I saw greatness in the hand that saved that boy today. Great men are those who have the will to choose their own destiny. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Sofwan yang sedang berlatih bersama para prajuritnya. Dan ketika Bilal datang untuk memberi pesan kepada Sofwan, dengan angkuhnya Sob, dia pun menegaskan jika seorang budak haruslah berlutut di hadapan majikannya. Kneel when you come before me, slave. Sementara itu di dalam dapur, terlihat Gufairah yang sedang menyiapkan hidangan untuk pesta tuannya yaitu Umayyah. Dan beberapa saat kemudian, datanglah Bilal bersama temannya yaitu Suhaib yang merupakan seorang pandai besi. Alright, back to work. Lalu saat Bilal mengantarkan makanan kepada Umayyah, di sana terlihat salah satu pembesar Quraisy yaitu Abu Hakam yang sedang mengutarakan kecemasannya terkait ajaran Islam yang selalu didakwakan oleh sepupunya sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW. Abu Hakam, we have a business to take care of. You are truly obsessed with this because I see a threat looming. Bien le suivre, nul ne le sait. Lalu keesokan harinya, terlihatlah seorang pria yang hendak mendatangi Mekah dengan menunggangi seekor kuda. Sementara di Mekah, terlihatlah Abu Hakam yang datang bersama prajuritnya untuk menindas para budak yang sedang mengambil air di sumur Zam-Zam. Hal itu dia lakukan karena semenjak Islam mulai menyebar, para budak itu dengan seenaknya mengambil air di sumur tersebut tanpa memberikan persembahan kepada para berhala. Lalu saat Abu Hakam hendak menyiksa para budak, tiba-tiba ternyata Sob, pria penunggang kuda itu adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki sebagai sang singa. Melihat sikap Abu Hakam yang melarang para budak untuk mengambil air di sumur itu, Sayyidina Hamzah pun langsung memukulnya dan menantang para prajurit Abu Hakam untuk bertarung dengannya. Look at these dogs, these sinners! And so does who? You call yourselves men. Since when were these waters not free for all? So fight me, or get out of my sight. Sayyidina Hamzah pun menegaskan jika siapapun boleh mengambil air di sumur ini, karena di mata Allah semua manusia setara. Justru dengan perilaku penindasan yang mereka lakukan, itu membuktikan jika selama ini mereka telah menyembah Tuhan yang salah. Only see God through the actions of men. Your savagery today uncovered the true color of your belief. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun mencoba menenangkan Sayyidina Hamzah dan segera membawanya pergi. Sementara Bilal yang sempat mendengar ucapan Sayyidina Hamzah pun jadi teringat tentang prinsip kesetaraan yang pernah dikatakan Sayyidina Abu Bakar sebelumnya. So that all mankind could stand together. Lalu keesokan harinya, Bilal pun menemui Sayyidina Abu Bakar untuk bertanya tentang prinsip kesetaraan dalam ajaran Islam. Sayyidina Abu Bakar pun menjelaskan bahwa selama manusia menyembah Allah Tuhan yang satu, maka mereka akan hidup dalam kesetaraan dan terbebas dari perbudakan. Justru budak yang sebenarnya adalah Umayyah sendiri beserta para penyembah berhala. Budak dari keserakahan, budak dari nafsu dunia, dan budak dari egonya sendiri. Mereka yang menyembah berhala diperbudak oleh ketakutannya sendiri.
seorang wanita yang takut melahirkan bayi perempuan memberi persembahan kepada berhala agar diberikan bayi laki-laki. Begitu juga dengan orang kaya yang takut jatuh miskin, memberikan separuh hartanya kepada berhala yang dia kira bisa menjanjikan kekayaan. Bahkan pria tua yang takut akan kematian pun membayar seseorang yang dijuluki sebagai imam agar terbebas dari rasa sakit. Ketakutan itulah yang justru membelenggu dirinya sendiri hingga mereka pun rela diperbudak oleh tuan palsu tersebut demi mencari perlindungan dengan menyerahkan apapun yang mereka miliki. And who knows, Bilal? Perhaps one day you will inspire the hearts of many as well. Setelah mendapat pencerahan dari Sayyidina Abu Bakar, Bilal pun menjelaskan kepada adiknya jika ternyata apa yang dulu pernah dikatakan ibunya adalah sesuatu yang benar. Our mother was right. Yes, she was. Lalu di malam berikutnya, Abu Hakam pun menemui Umayyah dan menyampaikan keresahannya terkait ajaran Islam yang sudah mempengaruhi beberapa pedagang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar. Bahkan saudara mereka pun yaitu Sayyidina Hamzah sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad tersebut dan bahkan secara terang-terangan berani menentang penyembahan berhala. Karena itulah Abu Hakam meminta Umayyah untuk segera mengambil tindakan tegas. Karena jika tidak, maka bisnis jual beli berhala lambat laun akan mengalami kebangkrutan. Dikarenakan para penduduk kota Makkah akan mulai tidak percaya dengan berhala buatan mereka. Mendengar hal itu, Umayyah pun segera memastikan para tamunya termasuk para budak untuk tidak berkhianat kepada ajaran nenek moyangnya. Are there any other traitors in my house? Well, stand and reveal yourself. Namun saat Umayyah bertanya kepada Bilal, dengan berani Bilal pun menjawab bahwa semua manusia dilahirkan dalam kesetaraan. I said speak up, slave. We are all born equals. We breathe the same air. We bleed the same color. And will die and be buried beneath the same ground. I believe I am as free a man as you are. Mendengar itu, Umayyah pun sangat marah hingga dia pun menyuruh para prajuritnya untuk mengurung dan menyiksa Bilal. No water, no food. Setelah berhari-hari dikurung dan disiksa, Umayyah pun datang menemui Bilal untuk menawarkan kebebasan asalkan Bilal mau kembali kepada penyembahan berhala. So are you going to consider my proposition or not? Ternyata sob, Bilal yang teguh dengan keimanannya pun malah mengatakan jika dia lebih baik mati sebagai budak daripada harus bebas tapi sebagai penyembah berhala. Mendengar itu, Umayyah yang emosi pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Bilal di tengah lapangan terbuka. Gufairah dan sahabat Bilal yang menyaksikan eksekusi itu pun terlihat histeris saat para prajurit meletakkan batu besar di atas dada Bilal. Kemudian Safwan pun datang dengan menjejerkan berhala-berhala kecil untuk menawarkan kebebasan kepada Bilal. Namun sob, di tengah rasa sakit dan sesak, Bilal pun mengacungkan telunjuknya sebagai isyarat jika dia hanya meyakini Tuhan yang satu. Seketika itu, langit pun meredup hingga sang imam palsu pun bersembunyi ketakutan. Sementara Sayyidina Abu Bakar yang tak tahan melihat penderitaan Bilal, segera menawar untuk membeli Bilal dengan harga 2 kali lipat. I will double the offer. Sold. Remove the stone. Akhirnya tawaran itu pun diterima oleh Umayyah dan Bilal pun kini menjadi budak milik Sayyidina Abu Bakar. Namun sob, Sayyidina Abu Bakar tidak memandang Bilal sebagai budak, tapi justru mengangkatnya sebagai saudara. Karena Sayyidina Abu Bakar langsung memerdekakan Bilal saat itu juga. Namun saat Sayyidina Abu Bakar ingin membeli Gufairah, Umayyah menolaknya karena Gufairah sudah dimiliki oleh Safwan. Take her. What is
Setelah peristiwa itu, banyak masyarakat Mekah yang menerima ajaran Islam dan menolak melakukan penyembahan kepada berhala. Hingga para pembesar Quraisy yang tak terima pun mulai melakukan tindakan tegas dengan menyiksa para kaum muslimin. Karena itulah Nabi beserta kaum muslimin pun melakukan hijrah ke kota Madinah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dalam perjalanan, Bilal pun meminta Sayyidina Hamzah untuk mengajarinya cara bertarung menggunakan pedang. Son, as we practice here. Lalu setibanya di kota Madinah, kaum muslimin pun disambut dengan baik di sana. Karena ternyata sob, di kota tersebut Islam sudah mulai menyebar. Kemudian para kaum muslimin pun bergotong royong untuk membangun masjid yang dijadikan sebagai tempat sholat dan juga pusat pendidikan serta dakwah Islam. Setelah mereka selesai membangun masjid, Bilal pun diminta oleh Rasulullah untuk menyeru kaum muslimin agar segera melakukan sholat. He asks that you call out to them. Kemudian Bilal pun naik ke atas dan mulai menyeru kaum muslimin dengan kalimat pertamanya, yaitu Allahu Akbar, yang bermakna jika semua manusia adalah setara. Tidak ada yang rendah dan tidak ada yang harus merasa besar. Karena hakikatnya zat Allah lah yang maha besar. Lalu beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saja banyak rombongan dari penduduk Mekah yang mendatangi kota Madinah. Dan saat mereka bertanya kepada salah seorang pendatang, bapak-bapak itu pun mengatakan jika saat ini di Mekah sedang terjadi pembantaian dan penyiksaan kepada kaum muslimin. Dan ketika Bilal menerima sebuah pesan dari Safwan, ia pun sangat terkejut saat membuka kotak tersebut yang ternyata berisi potongan rambut dari Gufaira. Seketika itu, Bilal pun bergegas menuju kota Mekah untuk menyelamatkan adiknya. Sayyidina Hamzah yang mencemaskan Bilal pun segera menyusulnya. Lalu setibanya mereka di Mekah, mereka pun sangat terkejut melihat pemukiman warga yang dibakar habis oleh para prajurit Umayyah. Where are the rest of you? We're the only ones left. Namun sayang sob, Bilal berhasil ditangkap saat berusaha menuju rumah Safwan. Safwan pun melemparkan koin milik Gufaira yang sudah dipenuhi dengan noda darah. Melihat koin itu, Bilal pun amat terpukul menyadari jika Gufaira sudah dihabisi oleh Safwan. Our mother was right. Yes, she was. I should have been here to protect you. Lalu saat Bilal hendak dieksekusi, tiba-tiba sekembalinya ke kota Madinah, Sayyidina Hamzah pun menghampiri Bilal yang terlihat sedang bersedih meratapi kepergian adik kesayangannya. Sayyidina Hamzah pun memberikan Bilal sebilah pedang sambil berpesan agar Bilal tetap menjaga kejernihan hati dan pikirannya. That you keep your mind clear and your heart true. Sementara di Mekah, Umayyah dan para tentaranya sedang bersiap untuk berperang melawan kaum muslimin. Sedangkan Safwan ditugaskan untuk menjaga kota Mekah selama kepergian Umayyah. Protect us, evil. Singkat cerita, di sebuah tempat yang bernama Badar, terlihatlah pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 300 orang sedang memanjatkan doa memohon pertolongan kepada Allah dan bersiap untuk melakukan pertempuran menghadapi pasukan kafir yang berjumlah sekitar 1000 orang. Namun sob, karena keimanannya yang kuat, kaum muslimin pun tak gentar sedikit pun meski jumlah pasukan yang mereka hadapi sangatlah besar.
Lalu dengan maksud untuk meruntuhkan mental kaum muslimin, kaum kafir Quraisy pun menantang untuk dilakukan perang tanding terlebih dahulu, yaitu duel yang diwakili oleh 3 orang prajurit untuk saling bertarung hingga mati. Dalam perang tanding itu, pihak kafir Quraisy pun mengeluarkan 3 prajurit terbaik yang merupakan kepala suku dari kaumnya. Sementara dari pasukan kaum muslimin, Rasulullah SAW pun memerintahkan 3 sahabatnya, yaitu Sayyidina Hamzah, Ubaidah bin Haris, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah menyaksikan kehebatan 3 sahabat Rasulullah yang dengan mudahnya berhasil mengalahkan prajurit terbaik kafir Quraisy, Umayyah yang emosi pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mulai melakukan penyerangan. Namun dengan tenangnya sob, Sayyidina Hamzah tak mundur sedikit pun meski di hadapannya terlihat jumlah pasukan dalam skala besar sedang mengejar ke arahnya. Ternyata sob, itu merupakan siasat perang untuk memancing pasukan musuh agar masuk ke dalam zona bidikan para pemanah dari pihak kaum muslimin. Meski dengan siasat itu banyak kaum kafir Quraisy yang tewas, namun karena jumlah mereka sangat banyak, akhirnya dengan terpaksa kaum muslimin pun harus bersiap bertempur secara langsung dalam menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya sangat banyak. Namun tanpa diduga sob, tiba-tiba aja rombongan pasukan berkuda putih masuk ke medan pertempuran untuk membantu kaum muslimin. Menyaksikan itu, pasukan kaum muslimin pun ikut menyerbu, menggempur pasukan musuh bersama para malaikat. Lalu dalam peperangan itu, Umayyah pun bertemu dengan Bilal. Put an end to this. You're not my brother, boy! Akhirnya kaum muslimin pun pulang kembali ke kota Madinah dengan membawa kemenangan. Sementara itu di kota Mekah terlihat Sofwan yang sedang berduka atas kematian ayahnya, yaitu Umayyah. Lalu dengan penuh amarah, Sofwan pun merencanakan strategi pertempuran pembalasan yang akan dilakukan di daerah Bukit Uhud. Singkat cerita, dalam perang yang dikenal dengan Perang Uhud, Rasulullah SAW beserta kaum muslimin pun terlihat sangat berduka atas kematian Sayyidina Hamzah yang telah gugur sebagai syuhada. That you keep your mind clear. Lalu beberapa tahun kemudian, ajaran Islam pun tumbuh dan menyebar dengan sangat pesat. Hingga pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin pun berbondong-bondong mendatangi kota Mekah untuk membebaskan Ka'bah dari berbagai bentuk kesyirikan dengan menghancurkan semua berhala yang ada di sana. Dan peristiwa ini dikenal dengan nama Fathu Mekah. Sementara Sofwan yang saat itu sudah dalam keadaan terpuruk pun dikejutkan oleh kedatangan Bilal yang bermaksud untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Be finished with this. Dan ternyata sob,
Bilal yang teringat dengan ajaran Rasulullah pun memilih untuk memaafkan Safwan dan menghilangkan nafsu balas dendamnya. Lalu kemudian Safwan pun menyuruh Bilal untuk melihat keluar jendela. Is right outside the window. Dan ternyata Sob, Gufaira terlihat masih hidup dan tampak baik-baik saja. Safwan telah memperlihatkan kebaikannya dengan memperlakukan Gufaira seperti manusia bebas pada umumnya. Bilal pun berpesan kepada Safwan untuk tidak menjadikan kebaikannya itu sebagai kebaikan terakhirnya. Don't let it be your last. Kemudian Rasulullah SAW pun meminta Bilal untuk naik ke atas Ka'bah demi mengumandangkan azan. What do you want to be when you grow up, Bilal?